Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada. Kebetulan kita pada pertemuan kali ini akan mengadakan pertemuan secara online atau daring. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat, hukum sholat, dan hikmah sholat. Apa sih sebenarnya yang dinamakan sholat? Di dalam kitab-kitab klasik, sholat itu secara bahasa adalah lughatan doa, yaitu doa. Sholat itu secara bahasa berarti doa, di mana sholat isinya memang semuanya itu adalah terkait tentang doa-doa. Tapi yang perlu diingat adalah bahwasanya doa-doa tidak bisa menggantikan sholat. Artinya kita sebanyak apapun kita doa, kemudian itu dianggap sebagai pengganti daripada sholat, maka tentu tidak bisa menggantikannya. Walaupun secara bahasa tadi dikatakan doa, yaitu adalah doa. Lalu apa pengertian sholat secara istilah? Lagi-lagi dalam kitab klasik misalnya Fathul Qorib dijelaskan bahwasannya amma sholatu istilahan muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat secara istilah itu adalah pekerjaan atau ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, maka ketika kita sholat tentu harus diawali dengan takbir, walaupun kita yakin bahwasannya di mazhab kita, mazhab Syafi'iyah, sebenarnya yang pertama dan paling utama itu adalah niat, karena rukun daripada sholat yang pertama adalah niat. Tapi kenapa di sini kemudian definisinya atau pengertian dari sholat itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam? Tidak lain karena niat itu muqtaronat bil fi'liha, yaitu niat itu bersamaan dengan pekerjaannya. Di mana ketika kita takbiratul ihram, maka di dalam takbiratul ihram itulah niat itu kita hadirkan di dalam hati. Adapun nawaitu atau usolli fardhu dhuhr, usolli fardhu asri atau yang lainnya itu adalah lafaz talaffuz yang diucapkan. Dalam kalangan Imam Syafi'i mengucapkan seperti tadi nawaitu usolli misalnya, itu hanya sunnah saja, karena bertalafuz tadi hanya untuk membantu hati kita supaya hati kita lebih khusyuk, lebih fokus seperti itu. Tapi kalangan mazhab Hanafiyah misalnya, niat itu bukan bagian daripada rukun sholat atau rukun ibadah-ibadah yang lain. Hal ini, perbedaan ini disebabkan karena melihat dari asbabul hadis, di mana singkat cerita ya tentang niat ini adalah sebabnya ketika mau hijrah, sehingga dalam pandangan mazhab Hanafiyah ya itu berarti niat tidak menjadi rukun daripada ibadah yang lain. Oleh sebab itu, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, di sini kita bisa memahami bahwasannya sholat itu secara bahasa adalah doa, sedangkan secara istilah adalah pekerjaan atau ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan rukun-rukun yang telah disepakati oleh ulama. Adik-adik sekalian yang saya hormati, lalu apa hikmah daripada sholat? Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya, kalau sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu kita tidak akan melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kita dari untuk berbuat keji dan munkar. Ini menunjukkan bahwasannya hikmah daripada sholat. Ketika sholat itu dilakukan dengan baik, dilakukan dengan benar,
dilakukan dengan kekhusyuan, dilakukan dengan keikhlasan, maka hikmah daripada sholat yang kita lakukan akan membentuk pribadi kita menjadi lebih baik, tidak akan melakukan kemungkaran ataupun kemaksiatan. Karena esensi sholat tadi tanha 'anil fahsya'i, mencegah dari berbuat keji dan munkar. Apalagi misalnya sholat kita dikerjakan dengan khusyuk, maka setelah melakukan sholat, karena kita sudah tidak melakukan kemaksiatan kemungkaran, maka yang datang kepada diri kita adalah bahagia, keberuntungan bagi kita. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan juga di ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka sungguh beruntung orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, di mana mereka melakukan sholatnya, mengerjakan sholatnya dengan khusyuk, maka mereka akan beruntung. Keberuntungannya apa? Ketenangan berada di dalam dirinya. Keberuntungan yang lain apa? Dia tidak akan mengerjakan kemaksiatan kemungkaran. Karena apa? Karena kemaksiatan kemungkaran akan menjadikan dirinya itu akan rugi di dunia maupun di akhirat. Tapi keberuntungan bagi dirinya adalah melakukan kebaikan atau amal-amal kebajikan yang tentunya disebabkan karena sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sholat, ibadah sholat itu adalah penentu bagi ibadah kita. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Awwal ma yuhasabu 'inda al-'abdi yawm al-qiyamah as-shalah. Fa idza salahat, salahat sa'iru 'amali kullu. Wa idza fasadat, fasadat sa'iru 'amali kullu." Bahwasanya kelak ibadah yang pertama kali dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka semua amal ibadahnya ikut baik. Jadi sholat sunnahnya baik, puasanya baik, pekerjaannya baik, pribadinya baik, itu akan jadi baik semua. Karena penentunya itu adalah sholat. Sebaliknya, wa idza fasadat, apabila sholatnya buruk, tidak baik, tidak benar, apalagi tidak pernah sholat, fasadat sa'iru 'amali kullu, maka semuanya akan menjadi tidak baik juga. Pekerjaannya akan terbengkalai, tidak rapi, tidak disiplin, korupsi dan yang lainnya. Itu bisa jadi sebab utamanya itu adalah karena ketika melakukan sholat itu tidak baik dan tidak benar, tidak khusyuk, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwasannya walaupun kita melakukan sholat, karena sholat kita tidak diterima, maka tetap kita diancam masuk neraka. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, wailul lil musallin. Siapa yang akan masuk neraka itu? Orang-orang sholat. Ya, betul. Mereka yang sholat pun ternyata dijanjikan oleh Allah untuk masuk neraka. Ya, ini neraka yang tentunya kita semua tidak mau masuk ke dalamnya. Kalau di dalam tafsir lain dikatakan wailul lil musallin, di sini adalah celakalah orang-orang yang sholat. Siapa orang-orang yang sholat yang celaka? Atau siapa orang-orang yang sholat yang masuk neraka? Adalah alladzina hum fi sholatihim sahun, yakni orang-orang yang di dalam sholatnya dia lupa, dia lalai, tidak ingat kepada Allah. Di awal tadi dikatakan bahwasannya ketika kita sholat maka kita bertawajuh kepada Allah, bertawassul kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ikhlas, khusyuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata orang yang sholat tadi, yang masuk neraka tadi, itu ternyata tidak khusyuk, lupa ketika dia sholat, bahkan lupa rakaatnya, lupa bacaannya. Ini menunjukkan bahwasannya dia sholat, tetapi saat sholat dia tidak ingat kepada Allah. Maka neraka lah bagi dia yang sholat, tetapi dalam sholatnya banyak kelupaan. Oleh sebab itu, adik-adik mahasiswa sekalian yang saya cintai, kalau ada masalah dalam diri kita, ada kegundahan di dalam diri kita, ada kegersangan di dalam diri kita, maka yang perlu pertama kali dicek adalah ibadah kalian, terutama ibadah sholat. Maka jangan heran kalau kalian selalu
frustasi, emosi, gelisah, ya. Ini berarti yang menjadi titik tekannya itu berarti di ibadah sholat. Kalau sholatnya baik, betul, dilakukan dengan khusyuk karena Allah, maka tentu akan membuat dirinya menjadi lebih baik. Jadi mudah-mudahan adik-adik sekalian yang di rumah dimanapun berada, ketika sudah waktunya sholat, marilah kita sholat berjamaah. Kita tunjukkan bahwasannya kita ini adalah sebagai hamba. Sebagai hamba berarti harus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan bukan semata-mata untuk Rasulullah, untuk Allah, tidak, tapi justru untuk kita sendiri. Kita semakin banyak beribadah, bukan Allah yang akan lebih baik, bukan Rasulullah yang lebih baik, tapi justru kitalah yang akan menjadi lebih baik disebabkan karena ibadah kita. Mudah-mudahan sholat kita yang kita lakukan diterima oleh Allah sehingga bisa membentuk pribadi kita menjadi lebih baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.